Di depan paling bendera-bendera kecil, kalau bendera yang besar tuh harus di tengah-tengah pasukan supaya tidak langsung jatuh. Tapi ini berhasil, Hamzah, Ali dan Asim berhasil. Datang anak keduanya Abu Talha, pegang bendera lagi. Tapi 3 orang sahabat ada di sekitar situ, sekitar bendera. Emang nunggu. Ternyata ada 1 orang datang angkat, dibunuh lagi. Datang anak ketiga angkat, dibunuh lagi. Anak keempat datang, dibunuh lagi. Sampai 4 orang. Terakhir pada saat datang anak kelimanya Abu Talha dan mengangkat bendera, maka sempat dibunuh oleh Asim. Hamzah dan Ali tidak sempat membunuh, tapi Asim membunuhnya. Kemudian anak keenamnya Abu Talha yang terakhir sempat juga datang mengangkat bendera, tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kebetulan teman-teman sekalian, anak keempat waktu 6 orang ini mati, pas yang keempat yang dibunuh oleh Asim bin Thabit, anak keempat ini waktu lagi dibunuh sama Asim, pas ditebas sama pedang, ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Talha tapi perempuan, namanya Sulaif. Sulaif ini waktu lihat bergelimangan saudara-saudara laki-lakinya, 3 orang, ini yang keempat ditebas oleh Asim, dia pikir Asim yang bunuh semuanya. Dia nggak tahu ini. Maka dia sakit hati. Dia kemudian kembali ke tengah-tengah pasukan musyrikin, lalu dia menggunakan gendangnya, rebana karena perempuan dibawa oleh orang-orang Quraisy biasa untuk memotivasi pasukan. Mereka menari-nari segala. Lalu dia pukul gendangnya, lalu dia mengatakan si Sulaif, siapa yang bisa membunuh Asim untukku, lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku, maka aku akan isi seukuran batok kepalanya Asim emas buat dia. Dia motivasi orang untuk perang bunuh Asim ini. Mendengar kalimat tersebut, orang-orang Quraisy yang ada sekitar situ tamak, mau tahu kalau ini Sulaif ini orang kaya. Maka mereka pun akhirnya mengeroyoki Asim pada saat itu, berusaha mencari dan mengeroyoki Asim. Sulaif pada saat itu, teman-teman sekalian, kemudian menyiapkan beberapa emas yang dia harus berikan, sampai akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan instruksi. Begini isinya, sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka. Karena ini bendera sudah nggak bisa nih. Dan harus ada 1 orang yang memegang bendera dari Abdiddar, gitu kan. Angkatlah bendera, maka datang Suwaib tadi, yang sempat kita sebutkan namanya Suwaib ini adalah budak Abdiddar. Dia datang lalu dia pegang, lalu dia kibar-kibarkan. Sambil pasukan musyrikin berusaha melindungi bendera tadi dan mencari siapa yang memegang bendera dari muslimin. Waktu itu kebetulan yang pegang bendera Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, nanti kita kisahkan juga bagaimana meninggalnya beliau. Pada saat itu teman-teman akhirnya perang mulai memanas dan target mereka adalah saling menjatuhkan bendera satu sama yang lain. Pada saat itu Hamzah, Ali dan Asim, ketiga orang ini tetap tidak mau, walaupun pasukan Quraisy melindungi pemegang bendera, tetap mereka berusaha bertiga menjatuhkan bendera. Dan Asim pun tetap tidak peduli dengan penawaran Sulaif tadi kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak tadi, Suwaib, dan bendera Quraisy jatuh. Gara-gara ini teman-teman sekalian, kena bendera sudah 8 kali jatuh, dan Suwaib waktu jatuh ditusuk oleh 3 orang sahabat ini, sempat jatuh. Dia terpotong tangannya kanan, dia pegang bendera dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri, dia pegang dengan tangan kanannya, sampai ditebas, dia jatuh pun ke tanah, dia masih pegang bendera itu. Dia masih berusaha jepit, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan membunuhnya. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya membunuhnya bukan dengan pedang, bukan datang ke dia membunuhnya, tapi dari jarak jauh, Nabi SAW melihat pemegang bendera, Suwaib sekarang, dan Hamzah, Ali dan Asim lagi mengeruyuinya. Begitu dia jatuh, dia masih pegang bendera. Kata Nabi SAW, diambil anak panah kepada Sa'ad, hai Sa'ad, lemparlah, panahkan dengan taruhan ibu dan ayahku. Ini biasanya orang Arab ucapkan, ini bukan sumpah ya. Artinya, posisimu aku posisikan sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku. Biasanya orang Arab kalau mau memohon dengan ucapkan kalimat itu. Maka Sa'ad mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang mengucapkan kedua kalimat ini. Artinya Nabi SAW mengatakan, aku memposisikan kamu, ya, menghormati kamu sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku, kecuali aku. Maka aku pun melepaskan anak panah dan akhirnya Suwaib mati terbunuh. Waktu mati terbunuh teman-teman, bendera Quraisy jatuh. Hamzah, Ali dan Asim sengaja menginjakkan kuda mereka di bendera Quraisy.
Dan akhirnya tidak bisa lagi ada Quraisy yang mendekat. Setiap mendekat diserang, setiap mendekat diserang. Akhirnya kocar kacir semuanya. Pasukan Quraisy kocar kacir pada saat itu. Dari saking kocar kacirnya, ya, pada saat itu teman-teman sekalian, sampai muslimin mengatakan, kami menyaksikan di perang Uhud yang hadir ya, seluruh pasukan Quraisy, ribuan orang itu semuanya berlari, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka, sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka yang ikut-ikutan lari bersembunyi di belakang pohon-pohon kurma dan di gunung-gunung atau bukit-bukit. Padahal itu sebenarnya aib besar bagi mereka ya kalau meninggalkan kaum wanita. Setelah kejadian tersebut teman-teman sekalian, kita sekarang melihat bagaimana kekalahan muslimin. Sudah menang nih sekarang. Sudah kocar-kacir semua. Sampai beberapa sahabat menceritakan, kami melihat kancah peperangan kosong, enggak ada apa-apa. Enggak ada manusia maksudnya, tapi penuh dengan ghanimah. Kekalahan muslimin terjadi teman-teman sekalian. Pada saat 43 orang dari pemanah Nabi SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di Bukit Pemanah melihat kejadian tersebut. Di bukit ini teman-teman bisa lihat lebih jauh, pasukan Quraisy sudah sangat jauh, sudah mengarah ke Mekah. Sudah tinggal kelihatan bayangannya saja, kayaknya enggak mungkin kembali lagi nih pasukan. Sementara 600 orang pasukan muslim yang dibentuk oleh Nabi SAW selain pemanah kan 700 orang, 650 kan di pasukan. 600 orang sekian itu mengejar ke sana, 600 orang mengejar yang 2000 itu. Siapa yang ketangkap jadi tawanan, seperti itulah. Kurang lebih sisa 50 orang saja, 40-50 orang ini enggak ikut-ikutan menyerang musuh, tapi mereka sibuk mengambil ghanimah, kumpulin ghanimah. Melihat kejadian tersebut, orang-orang ini, 43 pemanah ini teman-teman sekalian, mereka melihat tempat itu kosong, mereka bilang, sudah enggak ada musuh, ayo kita turun bantu sahabat saudara-saudara kita untuk ngumpulin ghanimah. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi SAW, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah, sampai tunggu instruksi. Tapi enggak ada lagi, musuh enggak ada. Subhanallah, dari 50 orang 43 turun, berkhianat di sini turun mereka. Ya, di sini kita katakan berkhianat teman-teman sekalian bukan aib untuk para sahabat, tapi untuk individu yang melakukannya. Karena definisi sahabat jauh lebih luas masalah ini. Maka turunlah 43 orang itu ikut kumpulin ghanimah. Karena sisa 7 orang, saya tadi di awal peperangan ini menceritakan teman-teman ada 200 pasukan kudanya Quraisy sembunyi di sebuah lembah. Tapi 50 pemanah tahu ini, sehingga mereka kalau mau menyerang dipanahin, mereka tidak berani maju. Satu kali lemparkan 50 anak panah. Mereka cuma 200 orang, bisa habis ini kalau dipanah dengan 3 kali 4 kali panah gitu. Waktu melihat 43 orang ini turun, yang 7 orang ini sibuk nasihatin teman-temannya, jangan turun, jangan turun. Khalid bin Walid gunakan kesempatan, keluar dari lembah. Dia naik di atas bukit pemanah lalu dibunuh yang 7 orang. Sahabat ini. Waktu dibunuh 7 orang, jangan lupa tadi di kancah peperangan sisa berapa orang? 50. Ditambah dengan 43 orang, 90 orang sekian. Ya. Cuma ini jumlahnya pasukan muslimin, yang lainnya jauh di depan sana. Maka yang terjadi, 200 orang ini membunuh yang 7 orang, kemudian mereka menyerang dari belakang. Dan ini pasukan kuda, ini sama dengan kalau kita tank sekarang. Kuat sekali. Kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang. Lalu Khalid bin Walid menyeranglah pasukan yang 90 itu. Yang ada di depan, dari belakang nih. Begitu mereka menyerang, mereka berhasil sampai ke benderanya orang-orang musyrik. Hamzah, Ali dan Asim ikut dengan 600 itu, menyerang musuh ke depan. Bendera Quraisy sudah dianggap kalah kan di belakang. Tidak berpikir kalau ada pasukan dari belakang. Maka akhirnya bendera kembali dinaikkan. Pada saat dinaikkan bendera dan 90 orang itu kocar kacir semuanya karena kaget diserang dari belakang gitu kan. Ada beberapa yang jadi korban. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya meneriakkan yel-yel Quraisy. Sambil angkat bendera dikebar-kebarin, sambil teriak-teriak angkat yel-yelnya. Maka orang-orang Quraisy yang dari jauh itu rupanya ada yang dengar, saling mengingatkan, ada bendera berdiri, bendera berdiri. Akhirnya pasukan yang sudah jauh kembali. 2000 lebih itu kembali. Dari belakang 200, pasukan muslimin di sini 600 ada di tengah-tengah. 2000 ini kembali nyerang. Gitu kan?
Rupanya waktu mendengar yel-yel Quraisy di belakang, pasukan yang 600 muslimin juga balik ke belakang. Ini ada apa ini? Rasulullah ada di belakang ini. Kita harus kembali. Kembalilah 600 orang itu. Itu waktu kembali diceritakan bagaimana kacaunya. Pasukan muslimin kembali. Yang 600 ini yang 90 melarikan diri. Ya, tabrakan dan 200 nyerang dari belakang. Yang 2000 datang dari sana. Jadi sangat luar biasa. Kocar kacir. Sampai ada muslim membunuh muslim yang lain pada saat itu. Kesalahan. Sudah kacau keadaan. Sampai ada yang terbunuh pada saat itu. Di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman. Yaman anak ayahnya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in. Kata Huzaifah, saat seluruh pasukan sudah kacau, sampai pasukan muslimin saling serang, sudah tidak tahu musuh ini karena luar biasa kacaunya. Dan dalam keadaan sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh muslimin sendiri. Dan aku mengatakan, ayahku, wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Tapi terlambat, dan akhirnya Yaman radhiyallahu anhu mati, terbunuh dan dianggap syahid oleh Nabi SAW karena kesalahan. Hudzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena kehilafan ini. Semoga Allah memaafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh. Seperti itulah. Dalam situasi demikian teman-teman, Nabi SAW segera mengambil keputusan. Beliau SAW berteriak dengan suara keras, kumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar beberapa orang sempat kumpul, tapi mayoritas pasukan tidak dengar. Dan yang terkumpul di sisi Nabi SAW hanya 9 orang. 7 dari muhajirin dan 7 dari ansar, 2 dari muhajirin. 9 orang saja. Yang lain pasukan ini sudah kocar kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh musuh-musuh ini. Hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan galaunya keadaan pada pasukan muslimin sehingga mayoritas mereka tidak mendengarkan teriakan Nabi SAW. Terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti seperti Hamzah, Ali, ya, Zubair, ini yang kuat-kuat semua ini tidak dengar. Karena mereka jauh dari Nabi SAW. Jadi yang dari 90 ini saja yang coba mendekat, itu pun cuma berapa orang gitu. Dan mereka tersibukkan pada saat itu berusaha mengejar musyrikin yang lari ke Mekah, tapi mereka sekarang kembali menyerang. Jadi Hamzah dan Ali juga ini sibuk lagi menghadapi pasukan yang 2000 itu. Dari pasukan depan muslimin ada pemegang bendera, sahabat Nabi mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang juga kembali ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat situasi kacau, Mus'ab diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dan mereka berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab yang memegang bendera. Lalu Mus'ab memegang dengan tangan kirinya, kemudian dipotong lagi tangan kirinya, sisa dengan tangannya dia memegang bendera, lalu pasukan Khalid bin Walid menusuk dadanya. Dan sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Qami'ah yang telah menusuk dada Mus'ab bin Umair dan beliau mati syahid pada saat itu. Dan akhirnya bendera muslimin jatuh. Dari sisi lain Hamzah dan pasukan muslimin lainnya yang masih di depan tidak menyadari adanya serangan dari belakang dan bagaimana kacaunya keadaan pasukan pada saat itu serta serangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pun waktu Hamzah mulai mau kembali dan melihat kekacauan di sana, ternyata dari belakang juga sudah ada serangan, maka Wahsy menggunakan kesempatan. Wahsy pun akhirnya mengatakan, aku melihat Hamzah dan aku pun takut mendekatinya. Aku pun takut, dengan dia orangnya kekar, kuat. Kita sudah ceritakan, Hamzah dulu kalau berburu apa? Singa. Di masa jahiliyah. Saking kuatnya fisiknya. Maka Wahsy mengatakan, aku coba mencari peluang di mana aku bisa membunuh orang ini sehingga aku lolos dari keterbudakan. Wahsy pun menceritakan kejadian tersebut berkata, saat tombak aku lemparkan, aku berhadapan dengan Hamzah, maka aku buru-buru melemparkan tombakku dan tertancap di perut Hamzah sampai tembus ke belakang. Sementara Hamzah di atas kudanya. Hamzah tidak terjatuh dan ia malah menghadap ke arahku dan maka aku pun sangat ketakutan. Dan ia terus saja mengejar ke arahku sampai aku berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hamzah pakai kuda, tapi dia tertusuk ini tombak. Orang lain sudah mati nih. Tapi Hamzah dengan izin Allah sementara masih bisa lari. Bahkan Hamzah sempat mendekati Wahsy. Pada saat sudah dekat, banyaknya darah yang mengalir membuat Hamzah akhirnya jatuh. Kata Wahsy pada saat itu pun akhirnya, aku berhasil lolos dari keterbudakan karena Hamzah sudah mati. Dan aku mencabut tombakku dari tubuh Hamzah setelah aku pastikan dia sudah meninggal. Tentu dengan berjalannya waktu teman-teman sekalian, Wahsy ini masuk Islam nanti. Masuk Islam, ada kisahnya begitu ya.
Dan dia berkata, masih saja aku dihantui perasaan bersalah karena telah membunuh paman Nabi SAW dan tidak akan bisa terbayar kecuali dengan mati syahid di jalan Allah. Dan aku membunuh pemimpin orang kafir yang setimpal kedudukannya dengan Hamzah. Akhirnya Wahsy pun memenuhi niatnya dan dialah satu-satunya yang telah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi. Pada saat akhir hidupnya Nabi SAW dan pada saat Nabi meninggal di pasukan Abu Bakar, Wahsy ikut. Dan Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Dia bersihkan, dia rapikan, lalu dia tombak ke arah yang mirip dengan Hamzah. Maka dia mengatakan, Wahsy berkata, inilah imbalan atas terbunuhnya paman Nabi SAW. Dan juga perlu diketahui pada saat Wahsy masuk Islam, Nabi SAW menerima Islamnya. Tapi Nabi mengatakan, wahai Wahsy, jangan sering tampil di hadapanku. Begitu saja, karena Nabi masih ingat, ya. Hamzah ini pada saat terbunuh nanti kita akan lihat bagaimana korban-korban Uhud luar biasa menyedihkan, gitu kan? Nabi SAW kata Umar bin Khattab, belum pernah kami lihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat lihat jenazah Hamzah. Hidungnya terpotong, darah semua, dadanya terbelah, segala macam ini, ya. Hal-hal yang buruk sekali. Nabi SAW, kita kembalikan cerita peperangan, mengatakan, wahai muslimin, kumpullah di sekitarku, wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Para sahabat berusaha kumpul dan tadi hanya terkumpul sekitar 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Sementara pasukan Khalid bin Walid melihat kesempatan ini untuk menyerang Nabi SAW. Karena waktu Nabi teriak, akhirnya ditahu posisinya Nabi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan yang 600 sekarang sudah akan berhadapan dengan yang 2000 sekian. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 ini mengarahkan, karena yang 90 sudah kacau balau dari pasukan muslimin, mengarahkan ke arah suara Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, 9 orang sahabat ini berusaha untuk membela Nabi SAW, tapi semuanya terbunuh, 9-9-nya di tangan Khalid bin Walid dengan pasukannya. Terbunuh semuanya, karena mereka jalan kaki, 200 orang ini semua berkuda. Sampai tertinggal Nabi SAW. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah ibn Abi Kami'ah. Ini Utbah, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tapi dalam keadaan kafir, ikut dengan pasukan musyrikin. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abi Kami'ah, keduanya dari pasukan Khalid berusaha menyerang Nabi SAW. Dan Nabi SAW saat itu masih ditemani oleh satu orang sahabat. Maaf, tadi bukan tinggal sendiri, tapi ada satu orang, Talha bin Ubaidillah. Dan menyusul sahabat yang lain menyusul, datang itu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Utbah. Lalu duanya mendampingi Nabi SAW. Keduanya berusaha bertahan, namun beliau SAW bersama dengan sahabat ini, dua-duanya, tiga-tiganya jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir. Yang tadi kita sudah sebutkan namanya, orang yang mau mengaku raja kemudian tidak jadi di Madinah. Dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasiq, orang fasikin, karena dia dianggap orang yang buruk. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW masuk dalam lubang, kemudian juga Sa'ad masuk dalam lubang, Talha masuk dalam lubang yang bersebelahan, berbeda gitu. Maka Abdullah bin Abi Kami'ah segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW terkena punggung sebelah kanan Nabi SAW, tapi ada baju besi. Dan tidak melukai Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat sahih, aku masih merasakan sakitnya selama sebulan, pukulan itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, Nabi saja bisa merasakan sakit, apalagi manusia biasa, gitu kan? Wajar itu. Lalu Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW lagi ke arah punggung kiri beliau SAW. Dan karena kerasnya pukulan ke arah punggung kiri, karena dia pikir punggung kanan sudah, dia pukul ke punggung kiri, Nabi SAW coba menangkisnya, berusaha membela, tapi topi besi Nabi SAW ada beberapa jaring besi turun dari sisi kanannya, itu sempat kena pedangnya Ibnu Qamiyah dan menancap di pipi Nabi SAW, pipi kanan Nabi, ya. Dan pada saat itu akhirnya berdarah, mengeluarkan darah, dan kena kerasnya pukulan besi pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi SAW pecah pada saat itu. Talha bin Ubaidillah berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW dan Nabi agak sulit dalam lubang, gitu kan, terus diserang dengan pedang. Maka dia berusaha menyerang Ibnu Qamiyah serta Utbah, yang keduanya berusaha untuk menyerang Nabi ini. Sisa pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus melawan sendirian sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang.